Halo, assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Video kali ini dimulai dari kota Semarang. Setelah jalan-jalan sebentar di Semarang dan sekalian muterin kota tua Semarang, kita akan naik kereta menuju ke kota Surabaya. Hari ini Semarang panas banget cuacanya. Dan dari kota Semarang, kita akan naik kereta terpanjang yang ada di lintas utara Pulau Jawa. Sekali tarikan satu lokomotif bisa bawa total 16 kereta. Padahal kalau kereta normal paling cuma 11-12 aja. Video kali ini saya akan naik kereta api Ambarawa Express yang berangkat siang hari dari stasiun Semarang Poncol. Keretanya full kelas ekonomi dan pakai kereta ekonomi premium. Salah satu kereta yang cukup terjangkau harganya dengan fasilitas yang nyaman untuk perjalanan dari Semarang menuju ke Surabaya. Oke, langsung aja tonton videonya sampai selesai ya. Kurang 8 menit dari jadwal kereta api Ambarawa Express yang akan saya naiki berangkat. Harus nyebrang rel dulu. Ini di jalur 1 ada kereta api Tawang Jaya. Dari Semarang Poncol berangkat 11.55 sepertinya. Kita nyebrang guys, Ambarawa. Ada di sana. Alhamdulillah masih sempat. Saya duduk di premium 11. Ya, dapat kursi kebalik sepertinya. Nomor 16, nomor besarnya di sini. Ya udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin coy. Di luar panas. Duduk di 16D. 16D ada di baris sebelah kanan. Di jalur 1 stasiun Semarang Poncol tersedia kereta api Tawang Jaya yang upgrade rangkaian menggunakan kereta ekonomi New Image tahun 2016 ya. Sebelumnya pakai kursi tegak berhadapan, rasa kereta lokal. Nanti berangkatnya 11.55 kalau nggak salah. Tadi dari Solo namanya kereta api Banyu Biru sampai Semarang Tawang 11.49-an. Terus rangkaiannya dikirim ke sini dan ini akan ke Jakarta Pasar Senen teman-teman. Dan kereta api Ambarawa Express yang akan saya naiki pada kesempatan kali ini ada di jalur 3. Ini tumben nggak bawa banyak ya, biasanya ada 14 kereta ekonomi premium, tapi ini saya lihat cuman sampai 12 kereta ekonomi premium. Saya duduk di nomor ekonomi premium 11, kursi nomor 16 dan dapat kursi yang kebalik atau berlawanan arah laju kereta ya. Karena nomor besarnya ada di baris belakang dan kereta mengarah ke sana. Tapi kalau dilihat di ekonomi premium 10, ini nomor 11-12-nya ada di baris belakang teman-teman. Yang artinya nomor besarnya yang searah laju kereta. Tadi kalau saya duduk di ekonomi premium 10, dapat kursi yang searah laju kereta. Jangan datang mepet-mepet, lari-lari. Bakal ketinggalan kereta guys kalau mepet-mepet. Tadi saya juga udah mepet sih, 8 menit dari jadwal berangkat baru tiba di Semarang Poncol. Masih ada yang tertinggal sepertinya. Oke, berangkat dari Semarang Poncol. Gak denger masinisnya. Tadi nungguin yang datang terlambat sepertinya teman-teman. Oke, kita masuk saja. Adem di dalam. Tutup lagi.
Express. Berangkat dari stasiun Semarang Poncol, keberangkatan pertama kereta api Ambarawa Express menuju ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan ini di ekonomi premium 11. Penumpangnya cuma beberapa orang. Kosong banget tuh. Banyak banget kursi yang kosong, terutama yang di tengah. Kalau di tengah ini berhadapan, space ruang kakinya lebih longgar, bisa buat selonjoran dengan nyaman. Pemberhentian selanjutnya pertama bakal berhenti di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Di luar Semarang panas banget, masuk ke dalam kereta langsung dingin seger. Tiba di stasiun Semarang Tawang, pemberhentian pertama kereta api Ambarawa Express. Yang naik lumayan banyak ternyata. Dan ini kita ketemu sama Kedung Sepur, teman-teman. Kedung Sepur yang sebelumnya pakai kereta KRD kelas eksekutif, sekarang pakai kereta ekonomi yang duduknya kursi tegak berhadapan 32. Dan pakai lokomotifnya long hood ya, karena harus putar balik dari ngerombonya. Wah, saya mau naik malah belum sempet nih naik ini. Kedung Sepurnya berangkat lagi. Rangkaian Kedung Sepur yang lama dipakai sama kereta api Batara Kresna. Nanti teman-teman bisa tonton videonya. Saya juga kemarin naik kereta api Batara Kresna dari Purwosari ke Wonogiri. Sepi coy. Udah pada turun ya. Jadi kereta ekonomi terpendek karena cuma bawa 2 kelas ekonomi, lokomotif 1-2 sama kereta pembangkit, kereta makan. Habis 3 kereta sama 1 lokomotif.
api Ambarawa sudah berangkat kembali dari stasiun Semarang, Tawang, dan di ekonomi premium 11. Ini termasuk kereta yang paling belakang ya. Lumayan penuh teman-teman penumpangnya. Tadi yang naik dari stasiun Semarang Tawang yang paling banyak. Kalau dari Poncol masih sepi. Dan hari ini hari Minggu, okupansinya cukup bagus ya, cukup banyak. Dan Ambarawa Express ini adalah termasuk kereta yang rangkaian panjang di Pulau Jawa. Jarang banget ada kereta yang bawa tuh sampai totalnya 12 kereta premium. Bahkan harusnya ini normalnya 14 teman-teman. Cuman kayaknya dicopot yang 2 kereta karena beberapa minggu kemarin kereta api Ambarawa Express ini kan polanya memutar lewat jalur selatan ya, karena jalur utara itu terputus karena banjir. Jadi stasiun Gambringan itu belok ke kiri menuju ke arah Gundi, terus dari Gundi nanti belok kembali lagi, putar lokomotif balik lagi ke arah Kedung Jati ke arah Semarang. Nah kalau keretanya panjang sampai 14 kereta ekonomi ditambah pembangkit, kereta makan sama lokomotif, buat 17 ya totalnya satu rangkaian ini. Kayaknya kepanjangan dan weselnya nggak cukup, makanya dicopot biar muat, karena jalur selatan emang kayaknya nggak didesain untuk kereta-kereta yang panjang kayak Ambarawa ini. Kalau jalur utara ini kan emang banyak banget kereta-kereta yang panjang ya, terutama kereta kargo, kereta barang bisa sampai 30 gerbong. Kalau kereta penumpang ada Ambarawa Express, ada Kertajaya, ada Gumarang. AC-nya dingin, di luar panas, jadi enak banget di dalam adem. Penumpangnya rame. Dari ekonomi 1, 2, 3 ke belakang kayaknya rame sih. Kemarin saya pesan tiket tuh masih sepi. Di ekonomi 12 aja rame penumpangnya teman-teman, yang belakang-belakang. Jadi sepanjang ini pun ternyata yang paling belakang ini juga nggak sepi. Biasanya kalau kereta-kereta yang panjang itu kan yang belakang-belakang sepi. Nggak panjang aja kadang yang belakang sepi. Tapi ini yang panjang ini penumpangnya ramai ternyata. Makanya dikasih panjang itu karena okupansinya kayaknya banyak orangnya ya. Yang naik banyak, peminatnya banyak. Jadi dikasih rangkaian yang super panjang. Kereta api Ambarawa Express ini bisa dibilang dia juga nggak punya rangkaian keretanya sendiri ya teman-teman, karena Ambarawa Express ini pakai rangkaian keretanya kereta api Kertajaya dari Pasar Turi ke Pasar Senen tujuannya Jakarta Surabaya. Jadi kalau dari Jakarta sore terus tiba di Surabaya itu tengah malam ya kayaknya. Nanti daripada rangkaiannya nganggur dan Kertajaya masih berangkatnya malam lagi dari Surabayanya, itu dipakai sama kereta api Ambarawa Express dari Surabaya Pasar Turi ke Semarang Tawang. Berangkatnya pagi kalau dari Pasar Turi, tiba di Semarang sekitar jam 10-an atau setengah 11 gitu. Terus nanti 11.40 berangkat lagi dari Semarang Poncol menuju ke Surabaya Pasar Turi. Dijadwalkan tiba di Pasar Turi jam setengah 5 sore teman-teman. Perjalanan dari Semarang ke Surabaya atau Surabaya ke Semarang kalau Ambarawa Express ini menempuh waktu perjalanan 4 jam 40-an menit, 4 jam setengah lebih lah. Karena ya kita banyak berhenti juga dan kecepatannya cuma sampai 100 km per jam saja. Nah nanti setelah sampai Surabaya setengah 5 istirahat kira-kira berapa ya, 5 jaman kalau nggak salah, baru malamnya berangkat jadi kereta api Kertajaya ke Pasar Senen. Harusnya itu kalau Kertajaya ini rangkaian panjang ya, ada 14 kereta ekonomi premium. Nah nanti kalau misalkan Dinas Kertajaya apakah ditambah 2 ekonomi premium atau tetap 12, karena di Ambarawa sekarang 12 kereta. Nah ini kita mulai melewati lokasi banjir kemarin kayaknya teman-teman. Sebelah kiri kanan tuh kayak bekas tanah banjir ya. Yang rel yang terputus yang itu tuh, yang ada besi-besinya itu. Rel yang kemarin bekas terputus oleh banjir. Di sana ditanggul. Udah kayak jadi kolam. Jalur ini kemarin sempat terputus mati selama beberapa minggu, jadi nggak bisa dilewati kereta. Dan ketika lewat sini tuh harusnya ngebut, tapi sekarang ada pembatasan kecepatan ya, makanya tadi pelan.
Nah, ini udah mulai kencang lagi. Kecepatannya 30 km per jam pembatasan. Ada 10. Nah, ini sungainya yang bikin banjir karena udah dangkal atau gimana. Ngapain tuh bocil-bocil. Terus ini di mode malam ya teman-teman. Jadi yang dinyalain cuma mode malamnya, lampu LED yang di samping kiri kanan kereta. Lampu utamanya dimatikan karena perjalanan siang, jadi nggak terlalu silau. Ini kalau siang-siang terus lampu utamanya dinyalain ya silau sih. Dan AC-nya jadi bekerja lebih maksimal ya, karena lampunya gelap, di luar panas, dalam dingin. Wah, enak, nyaman sih. Kursinya bisa direbahin meskipun ini tipikal kursinya nggak empuk ya, lumayan keras. Dan kayak ya ergonomisnya nyaman, cuman nggak senyaman kereta ekonomi New Image sama yang kereta ekonomi stainless steel New Generation. Itu lebih ekonomis di punggung meskipun kursinya keras. Kalau ini tuh kayak datar gitu loh, tapi ya enak-enak aja sih kalau untuk perjalanan siang, nggak perjalanan malam. AC-nya dingin dan nyaman, keretanya nggak begitu bergoncang dan gemelodak. Terus kalau silau kita bisa tinggal tarik korden, ditarik, tutup. Nah, untuk nutup ditarik ke bawah ya. Terus kalau bukanya itu jangan didorong ke atas, tapi tarik lagi untuk menggulung. Ditarik ini, tarik dan lepas aja, dia naik sendiri. Nah, biasanya yang bikin berisik itu kalau pas di rel yang nggak bagus itu ini, dia nggak ada sekatnya, jadi kayak goyang-goyang, tek. Karena keretanya goyang-goyang kan, kecepatan tinggi, terus nggak ada sekatnya. Biasanya itu dikasih hitam-hitam di sininya, jadi biar ininya nggak goyang. Ini nggak dikasih hitam-hitam, jadi bisa goyang-goyang, tek. Biasanya rel yang nggak enak tuh nanti ya, kayaknya Lamongan Surabaya sama tadi itu harusnya Semarang ke sana. Kita coba ya nanti berisik atau enggak. Soalnya saya naik Argo Anggrek itu berisik banget. Gerek. Terus untuk Ambarawa Express ini dia ada dua tipe pola kereta ya teman-teman. Bukan tipe pola kereta apa ya? Dua tipe rangkaian. Ada dua jenisnya. Jadi kalau yang pagi dari Surabaya ke Semarang sama yang siang dari Semarang ke Surabaya itu pakai rangkaian kereta api Kertajaya yang saya naiki saat ini, kereta ekonomi premium tahun 2019 yang duduknya udah nggak berhadapan, kursi berhadapannya di tengah-tengah, cuman ada kursi yang separuhnya searah laju kereta dan separuhnya lagi berlawanan arah laju kereta. Kayak saya ini duduknya kebalik melawan arah laju kereta. Meskipun sering naik kereta, saya sendiri aja juga nggak bisa tahu kursi-kursi yang searah laju kereta itu nomor berapa di kereta premium. Bahkan orang yang bikin tips, yang bikin trik itu bisa dibilang ya nggak bakal bisa valid, karena satu rangkaian kereta sepanjang ini tuh ekonominya pasti bolak-balik ngacak nomornya. Tadi yang saya jelasin aja, ekonomi premium 11 sama 10 aja udah beda kan. Kalau saya duduk di ekonomi premium 10 itu dapat kursi yang searah laju kereta, tapi di ekonomi premium 11 saya dapat kursi yang berlawanan arah kereta, madep belakang, madep mundur. Nah, lalu satunya lagi Ambarawa Express yang dari Semarang pagi sama dari Surabaya siang keberangkatannya. Itu pakai rangkaian kereta ekonomi New Image, menggunakan rangkaian keretanya Blora Jaya. Jadi ada dua kereta Ambarawa Express. Kalau yang panjang yang pakai premium itu yang pagi jadwalnya dari Surabaya, sama yang siang dari Semarang itu pakai rangkaian premium, rangkaian panjang. Tapi kalau yang pagi dari Semarang sama siang dari Surabaya itu pakai rangkaian kereta ekonomi New Image. Kayaknya nggak sepanjang ini sih, cuman berapa gitu, Blora Jaya. Kereta ekonomi New Image ya. Ya bisa dibilang premium, cuman beda sih. Kalau ini kan lebih baru, premium stainless steel. Kalau yang New Image kan cikal bakalnya kereta premium ini. Meskipun sama-sama nyaman ya, dan tarifnya juga sama untuk dari Semarang ke Surabaya atau Surabaya ke Semarang itu tarifnya 100.000 untuk kereta api Ambarawa Express ini, baik yang pakai kereta New Image yang Blora Jaya atau yang kereta premiumnya Kertajaya ini teman-teman. Perjalanan kereta api Ambarawa Express tiba di stasiun Ngerombo. Di sini ada workshop atau bisa dibilang depo untuk sarana khusus ya teman-teman, yang warna biru-biru itu
depo untuk kereta khusus atau sarana khususnya DJKA. Di sana ada lokomotif CC300 sama rangkaian kereta khusus ya, kereta inspeksi yang warna hijau. Jadi bukan punya PT KAI, punyanya Kementerian Perhubungan, punya DJKA. Stasiun Ngerombo ini peronnya panjang banget ya. Ini kita paling belakang. Stasiunnya ada di depan sana, belum kelihatan. Kecil sih stasiunnya. Berangkat lagi dari stasiun Ngerombo. Yang suka lokomotif CC300 tuh di sana tuh, lagi tidur. Keluarnya jarang-jarang. Tuh ada mode ekskavator juga tuh. Nah, kalau di Ngerombo ini ada ruang tunggu yang di atas ya. Jadi sebelum masuk ke dalam bisa tunggu di atas sambil nonton kereta. Nanti teman-teman bisa tonton videonya. Saya pernah naik kereta Kedung Sepur dari Ngerombo ini dulu waktu itu, teman-teman. Jam 13 lebih 06 menit, lebih 6 menit ya, 13 lebih 6 menit kita tiba di stasiun Keradenan, teman-teman. Stasiunnya kecil di sana itu. Yang sini nggak dapat peron panjang, tapi yang sebelah sana peronnya panjang banget.
Oh, ada peronnya ding, tapi kepotong ya, unik. Belakang ada peron, kepotong. Dan kalau saya lihat di jadwal ini awalnya banyak banget teman-teman. Harusnya 13.12 baru sampai sini, tapi 13.06 sudah masuk Kradenan. Awal 6 menit coy. Berhentinya lama banget nih berarti. 8 menit lagi baru berangkat. Di luar sini panas. Wah, panas banget. Stasiun Kradenan ini masih masuk di Kabupaten Grobogan. Kayaknya Kabupaten Grobogan tuh emang luas banget ya. Stasiun Gundi itu juga Grobogan. Kradenan ini Grobogan. Tadi Gubuk tuh Grobogan juga. Banyak banget stasiunnya di Grobogan. Mau ke depan juga nggak bisa. Di depan juga yang turun banyak, terus yang naik juga lumayan. Di ekonomi yang depan. Karena kalau mau ke belakang juga nggak bisa kan. Ini konsepnya gimana ya? Ada peron sedikit di sini tapi nggak diterusin. Padahal kecepatannya cuman 90 km per jam. Tapi bisa awal 6 menit tibanya di stasiun Kradenan teman-teman. Normalnya sih berhenti di Kradenan ini cuman 2 menit saja. Jam 13.12 sampai jam 13.14 menit. Tadi kita tiba, masuk itu 13.06 menit. Otomatis kita dapat tambahan waktu 8 menit ya. Total pemberhentiannya ada 8 menit di stasiun Kradenan. Kereta api Ambarawa Express ini termasuk kereta yang durasi perjalanannya dari Semarang ke Surabaya atau Surabaya ke Semarang itu paling lama, termasuk yang lama. Kalau yang paling cepat ada kereta api Argo Bromo Anggrek. Durasi perjalanannya cuma 2 jam 50-an menit kayaknya teman-teman, nggak sampai 3 jam. Karena emang dari Semarang udah nggak berhenti lagi di stasiun manapun. Bojonegoro nggak berhenti, apalagi Kradenan kayak gini nggak bakal berhenti, langsung berhentinya di Surabaya Pasar Turi. Dari Surabaya Pasar Turi juga langsung berhentinya di stasiun Semarang Tawang. Dan kecepatannya kereta api Argo Bromo Anggrek bisa sampai 120 km per jam. Terus di bawahnya Argo Anggrek itu kalau nggak salah ada kereta api Sembrani ya, 3 jam 17 menitan. Kalau Ambarawa Express ini 4 jam 48 menit, hampir 5 jam. Karena nggak ngebut, nggak kenceng, dan berhentinya juga lumayan banyak. Ya beda waktunya 2 kali lipatnya Argo Bromo Anggrek. Tapi harga tiketnya antara Argo Bromo Anggrek dan Ambarawa Express ya jauh banget sih perbedaan harganya antara bumi dan langit. Meskipun beli tarif khusus pun tetap Argo Bromo Anggrek masih mahal banget sih harganya, dari Semarang ke Surabaya atau Surabaya ke Semarang. Opsi yang paling murah dan nyaman itu bisa naik kereta api Ambarawa Express ini, atau kalau mau lebih murah lagi naiknya kereta api Air Langga, tapi duduknya 32 berhadapan dan kursi tegak. Tarifnya cuma 49.000 untuk kereta api Air Langga. Kalau Ambarawa Express kan 100.000. Kalau kereta yang lainnya bisa 300-an ribu teman-teman, 200 sampai 300.000 kalau nggak salah. Itu beli tarif khusus. Kalau normal ya bisa 400-500.000. Wah, sudah ninu-ninu. Sepertinya akan berangkat kembali. Oke. Berhentinya lumayan lama. Nah, ini yang saya bilang tadi. Mulai paduan suara kordennya. Ternyata kalau diturunin dikit tuh dia baru goyang-goyang, teman-teman. Tuh. Tek. Goyang tuh langsung kotek. Harusnya dikasih apa ya? Di sini tuh kayaknya ada item-itemnya, tapi kok copot. Tapi ini kalau dinaikin ke atas full, nah nggak bunyi karena dia kayak nancap di atas. Tapi kalau kayak pas kita turunin gini, nah ini bakal paduan suara nih, lumayan mengganggu sih ya, karena goyang-goyang kan di bawah kalau kena getaran kereta. Kita nanti nyari rel yang berisik, nggak tahu tapi di mana. Sekali goyang-goyang tuh bunyinya tak. Apalagi kalau pas pada nurunin korden semua tambah berisik. Tapi kalau sampai atas aman-aman aja sih. Nyangkut di atas kan, dia nggak gerak. Harusnya dikasih hitam-hitam. Saya pernah lihat dikasih hitam-hitam, jadi dia nggak gerak meskipun ditarik ke bawah. Kecepatannya mulai kerasa kencang teman-teman, di atas 90 km per jam. Tadi sampai 99 dan 99
95 tadi stabil, tapi ini turun lagi ke 93. Kayaknya untuk operasional kereta api Ambarawa Express ini kecepatan maksimalnya 100 km per jam ya, tapi nggak selalu menyentuh angka 100. Mungkin karena faktor rangkaiannya panjang dan berat, makanya butuh waktu untuk ngebutnya. Kalau 120 kayaknya malah sulit kayaknya malah. Tadi lebih kerasa kencang sih tadi, tapi ini turun lagi nih kayaknya di rem. Udah sampai 99, 95, cuman pas telat rekamnya. Karena di lintas utara ini emang relnya datar ya, termasuk datar, nggak banyak belokan yang tajam, nggak banyak gunung, pesisir wilayah utara Jawa, makanya keretanya bisa ngebut-ngebut. Oh, karena tikungan di rem. Kerasa banget kan, ledak-ledak, kedengeran nggak sih? Ini kita udah masuk stasiun Cepu, teman-teman. Gokil banget ini kereta. Awal 8 menit dari jadwal. Buset. Di sana ada depo lokomotif Cepu ya. Dulu itu di Cepu itu ada kereta BBM Pertamina juga, tapi sekarang udah berhenti beroperasi. Nah, depo lokomotifnya dipakai buat depo lokomotif kereta Blora Jaya. Blora Jaya itu startnya dari Cepu ini pertama, terus nanti sampai Semarang jadi kereta api Ambarawa Express yang pagi. Terus siang dari Surabaya menuju ke Semarang lagi. Nanti Blora Jaya ke arah Cepunya yang malam. Awal 8 menit coy. Gokil. Ini teman-teman, saya baru ngecek jadwal langsung ya. Ambarawa Express harusnya 14.08 tiba di Cepu. Tadi 14.00 kita udah berhenti. Awal 8 menit. Tambahan waktunya lumayan banyak berarti nih, 10 menitan. Kayaknya berarti normalnya juga cuma 2 menitan. Kereta makan di kereta api Ambarawa Express dari Semarang ke Surabaya. Ini posisinya ada di antara kereta ekonomi premium 9 dan kereta ekonomi premium 10 ya teman-teman. Jadi lumayan ke belakang banget kalau dari Semarang ke arah Surabaya. Tapi kalau dari Surabaya ke arah Semarang, ini posisinya berarti ada di ekonomi premium 3 dan ekonomi premium 4. Karena kan kebalik menuju arah sana ya. Wah, anginnya gede banget. 14.07, harusnya mungkin udah baru masuk ke sini nih, tapi kita udah masuk 8 menit yang lalu. Gokil, nggak ngebut-ngebut tapi awalnya 8 menitan.
Bojonegoro penumpang yang turun, wah gokil, rame banget. Yang naik juga banyak tadi. Terlambat tiba di Bojonegoro karena ketahan air langga ya tadi. Langsung berangkat lagi setelah berhenti sebentar. Panjang banget. Itu kalau 14 kereta lebih ke belakang lagi ya. 12 aja udah sampai situ. Perjalanan kereta api Ambarawa Express tiba di stasiun Babat. Terlambat sekitar 4 menit dari jadwal, teman-teman. Yang turun banyak banget. Terus yang naik juga, wah gokil. Banyak, teman-teman. Peronnya dilihat ya, panjang banget ya. Jalur utara peronnya panjang-panjang. Kita masuk spur belok. Dan dijadwalkan Ambarawa Express di stasiun Babat ini berhenti kurang lebih 18 menit harusnya. Tunggu disusul Raja Jalur Utara, kereta api Argo Bromo Anggrek KA2 yang dari Jakarta tujuan akhirnya ke stasiun Surabaya Pasar Turi juga. Padahal dari Semarang tuh jarak bedanya tuh sekitar berapa ya? 1 jaman, teman-teman. Tapi kena susul di stasiun Babat. Lokomotif dinas kereta api Ambarawa Express yang saya naiki pakai lokomotif seri CC206 nomor urut 51 ya, CC206 tahun 2013, nomor absen 51. Ini stikernya udah dari kapan ya? 79 tahun KHI belum diganti. Biasanya kalau Nataru kemarin harusnya udah diganti, Lebaran diganti stiker baru, ini belum diganti, teman-teman. Jadi kalau Ambarawa Express ini lokomotifnya yang rangkaian panjang, kereta Ambarawa Express yang rangkaian panjang itu pakainya CC206, nggak pakai CC201. Tapi yang satunya tadi yang pakai kereta Blora Jaya yang mild steel itu pakai CC201. Karena kalau narik sepanjang ini CC201 kayaknya bakal nggak kuat ya, terlalu berat rangkaiannya. Sekarang ini masih bulan Ramadan, puasa hari keberapa ya? 15 ya kalau nggak salah. 15 atau berapa? 17. Dari belakang ke depan jalan kaki, balik lagi ke belakang. Kabut banget ya saya. Puasa-puasa malah jalan dari belakang ke depan, terus balik lagi ke belakang nanti. Bisa dibilang mungkin bisa 500 meter lebih sih. PB bola balik dari belakang ke depan. Mana nih Argo Anggrek? Lama banget, belum lewat-lewat. Bangunan asli stasiun Babat tuh kayaknya cuman yang tengah ini aja ya, teman-teman ya. Ciri khas zaman dulu tuh bangunannya pakai kayu, terus di ujung sana sama sana tuh dikasih nih loh kayak papan-papan melintang gitu. Ciri khas stasiun zaman dulu, terus atasnya ada kayak ventilasinya, bolong-bolong itu. Aslinya kayak cuman sini aja, bangunan aslinya cuman kecil, tapi karena proyek double track dan keretanya makin panjang di lintas utara, peronnya ditambahin peron tinggi dan jadi panjang banget. Yang ini juga panjang banget ya. Lampunya sudah hijau, berarti sebentar lagi ada Argo Bromo Anggrek yang akan ngebut. Nggak tahu nih ngebut apa nggak ya, karena di sana ada tikungan tadi. Dan di stasiun Babat ini kalau nggak salah juga ada percabangan rel mengarah ke Jombang. Jadi nggak tahu percabangan relnya sebelah mana, saya kurang tahu. Udah jauh, udah nonaktif kayak lama banget. Jadi dari Babat menuju ke arah stasiun Jombang ke lintas selatan ke Kertosono, lintas Surabaya. Tapi sekarang udah nggak aktif, relnya juga udah hilang. Berangkat lagi dari stasiun Babat setelah disusul kereta nomor 2 di Indonesia ke Argo Bromo Anggrek. Kalau nomor satunya dari Surabaya, kalau dari Jakarta nomor 2. Sama-sama kereta unggulan sih. Sepi coy, tadi banyak yang turun. Wih, ada Tata parkir.
4 jaman lebih duduk di kereta api Ambarawa Express ini dengan kereta kelas premium. Dan untuk kursinya ini emang menurut saya masih terlalu keras untuk sandaran punggungnya dan kurang ergonomis. Meskipun bisa direbahin, tapi kayak nggak nyaman di punggung gitu, kayak apa ya, rasanya tuh datar gitu. Tapi kalau untuk pas naik kereta yang ekonomi New Image 2016, ekonomi 2016, waktu naik kereta api Banyu Biru itu nyaman banget. Punggungnya tuh kayak ada lekuannya. Jadi di sandaran kursi ada lekuannya, jadi bikin nyaman punggung kita, jadi lebih ergonomis, nggak pegel. Tapi kalau ini kayaknya kalau duduk terus pegel ya teman-teman. Jadi harus nyari posisi yang PW. Kalau dilebayin banget kayaknya malah nggak enak. Nah segini malah enak nih. Karena sandarannya tuh pas di kepala dan nggak pas di leher gitu loh, jadi kurang nyaman. Kayak tinggi banget. Langsung meledak. Jadi kayak harus nyari posisi yang PW sih. Kurang nyaman di bagian sandaran kepalanya tuh pas di leher kita nggak ada penopangnya, jadi kayak ya overall worth it sih daripada kita naik kereta yang duduknya tegak berhadapan adu dengkul selama 4,5 jam dari Semarang ke Surabaya atau Surabaya ke Semarang. Kita bisa naik kereta api Ambarawa Express ini, mau yang jadwalnya pagi atau yang siang itu enak juga, meskipun satunya pakai kereta New Image, satunya pakai kereta ekonomi stainless steel seperti ini ya. Ini nyaman. Terus untuk selonjoran, kalau yang untuk premium yang stainless steel ini saya enak banget, bisa selonjorin kaki lebih nyaman lagi ya, tanpa kebentur sama rangka kursi. Kalau yang pakai kereta ekonomi 2016 atau New Image tuh biasanya saya nggak bisa selonjoran kalau kursinya belum diganti, karena rangka kursinya tuh ngalangi buat selonjoran. Masih orinya tuh ngepentok rangka kursinya, jadi saya malah nggak bisa selonjoran meskipun kursinya bisa direbahin. Kalau mau lebih nyaman lagi ya emang naik kereta yang udah ekonomi new generation ya. Untuk kapasitas penumpang di kereta premium ini totalnya 80 penumpang maksimal penumpangnya. Jadi emang jarak antar kursinya ini lebih rapat. Space ruang kaki kita tuh sebenarnya terbatas, meskipun udah jauh. Kalau depan kita ngerebahin kursi pun juga masih nyaman ya, nggak sampai ngeganggu kita. Tapi kalau ini nggak ada pembatas untuk ngerebahin kursi, kayaknya bakal nggak nyaman. Nah ini masih jauh. Tapi kalau pas terlalu rebah banget, nggak enak. Jadi emang space-nya terbatas. Jarak antar kursinya mepet-mepet. Totalnya 80 penumpang. 40 penumpang kursinya searah laju kereta menghadap ke sana. Separuhnya lagi berlawanan arah laju kereta, termasuk saya salah satunya. Kalau mau naik kereta yang searah laju kereta ya naik yang ekonomi new generation. Bahkan untuk kereta api ekonomi new generation kan penumpangnya juga dikurangi ya. Totalnya 72 penumpang, kalau premium 80. Jadi kalau di new generation lebih longgar lagi, lebih lega lagi untuk jarak antar kursinya, legroomnya lebih luas lagi. Tapi overall ini nyaman dan worth it banget untuk dinaiki kereta api Ambarawa Express dari Semarang menuju ke Surabaya atau sebaliknya. Atau kalau mau opsi lain selain Ambarawa Express ini, yang paling murah ya Airlangga. Tapi Airlangga duduknya kursi tegak berhadapan 32 adu dengkul karena kereta subsidi. Atau bisa juga membeli tarif khusus ya untuk kereta jarak jauh lainnya yang dari Jakarta kayak Argo Bromo Anggrek, Sembrani, mungkin ada Dharma Wangsa, ada Harina, ada Jayabaya, dan lain-lain. Itu bisa beli 2 jam sebelum keberangkatan tarif khusus. Nanti harganya bisa turun sih. Tapi kalau nggak tarif khusus, pesannya jauh-jauh hari, ya adanya Ambarawa Express ini sama Airlangga. Kalau yang kereta-kereta tadi, yang lain itu bisa 200.000 lebih sih, 225 sampai 250-an sampai. Kalau yang eksekutif mungkin 400-300-an ya. Lama-lama pegel sih leher saya. Kereta premium ini kayak kurang enak untuk sandarannya karena kursinya kurang ergonomis menurut saya. Jadi kesannya tuh kursi tegak yang datar tapi bisa direbahin. Nah yang beda kursinya tuh di ekonomi new generation itu enak banget, nyaman banget buat perjalanan jauh.
stasiun Surabaya Pasar Turi terletak di sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Selamat sore, selamat datang di stasiun Surabaya Pasar Turi. Ya, nggak dapat peron. Tinggi banget. Turun dulu ya. Hujan. Sebelum turun, Tambah deres. Alhamdulillah tiba di Surabaya Pasar Turi dengan selamat. Terlambat 7 menit dari jadwal teman-teman, dan hujannya langsung deras banget. Hujannya deras sekali. Alhamdulillah tiba dengan selamat di stasiun Surabaya Pasar Turi dengan kereta api Ambarawa Express dari Semarang menuju ke Surabaya. Selama perjalanan panas, mendung dikit, masuk Surabaya udah mau sampai Pasar Turi langsung gelap banget mendungnya, dan disambut hujan yang sangat deras di Surabaya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Video perjalanan naik kereta api Ambarawa Express dari Semarang menuju ke kota Surabaya. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Yang belum subscribe, subscribe dulu ke channel ini supaya semakin berkembang. Nantikan video selanjutnya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dari kota Surabaya. Dadah.